Di masa pandemi ini banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan. Ada yang menjadi pengangguran, namun ada juga yang bertahan dengan beralih profesi. Seperti pramugari ini yang beralih profesi berjualan lontong sayur. Gue mau meet up sama pramugari ini. Oke, sekarang gue udah meet up sama Maitri Nurfajrina. Halo, apa kabar Mei? Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Akhir-akhir ini lagi sibuk mempersiapkan untuk buka beberapa cabang usaha baru sih Kak. Oke, nah ngomongin Iya, usaha nih, kemarin saya sempat baca kalau Mei ini berjualan lontong sayur iya dan betul Kak. sebelumnya berprofesi sebagai seorang pramugari. Iya Bener nggak? betul Kak. Nah, boleh diceritain nggak sih Mei, kenapa bisa berdagang? Itu kan karena perusahaan aku yang sebelumnya itu memutuskan hubungan kerja. Sebelumnya aku tuh dirumahkan dulu selama 6 bulan itu tanpa dikasih gaji dan lain-lain. Oke. Setelah itu baru perusahaan memutuskan untuk pemutusan hubungan kerja. Sempat bingung sih mau kerja yang sesuai diinginkan pada masa pandemi ini tuh sulit banget gitu kan Kak. Nah akhirnya coba-coba buat bisnis iseng-iseng aja sih Kak awalnya. Oke. Iya, iseng-iseng buat bisnis apa ya yang kira-kira tuh bisnisnya itu uh, nggak cuman disukain sama kalangan anak muda aja, tapi semua kalangan gitu. Akhirnya aku pilih lontong sayur ini karena kebetulan kan aku juga punya resep dari nenek nih Hmm. lontong ini gitu. Nah akhirnya aku coba buat bisnis lontong inilah Kak. Oh gitu, jadi memang resep lontong sayurnya ini sudah turun temurun ya. Betul, Teruskan untuk akhirnya udah deh kenapa nggak kita coba aja nih berbisnis lontong sayur. Nah, betul gitu. Kak. Tapi sempat terpikir gak sih selain lontong sayur bisnisnya apa aja? Mau bisnis Nah apa gitu? makanya Kak, jadi sebelum Garuda memutuskan hubungan kerja itu, kan dirumahkan dulu tuh selama 6 bulan, kayak aku tuh nggak ngelakuin apa-apa gitu. Akhirnya aku coba buat bisnis lumpia basah Kak. Lumpia basah tuh cemilan khas Bandung. Hmm. Aku join sama kakak ipar aku. Oke. Iya, jadi sebelum ada keputusan itu aku sempat coba bisnis lain juga gitu. Ada lumpia basah. Lebih enak berjualan lumpia basah atau lontong sayur sih? Dua-duanya alhamdulillah sih sampai saat ini masih berjalan Kak. Cuman untuk lontong sayur ini aku pengen lebih nge-branding aja gitu. Aku lebih fokusin dulu untuk ke lontong untuk saat ini gitu Kak. Kalau untuk pangsa pasarnya sendiri, lebih banyak Ya, mana? kalau misalnya untuk pasar, jadi sebelum lontong sayur ini viral, alhamdulillah sih antusias masyarakat di sini tuh positif banget Kak. Jadi sebelum promo aja tuh udah lumayan banyak yang beli juga gitu. Ya sekitar 50 lontong ke bawah itu udah lumayan gitu tanpa promo dan tanpa lain-lain gitu kan. Oke. Itu berarti sebelum viral ya? Sekitar Sebelum 50-an ya? viral, betul Nah, sebelum viral dan sebelum promo ya. oke, setelah viral dan adanya promo, berapa porsi kamu bisa ngejual? Waktu awal-awal viral sih alhamdulillah aku pernah satu hari itu 300 lontong pagi sore karena kebetulan aku jualannya itu pagi sore Kak. Ada dua Oh, pagi sesi. sore. Betul. Hmm. Jadi selama satu hari itu aku ngabisin lontong tuh sekitar 300 300-an. Tiga. Iya. Oh, Dan itu berat. kewalahan banget Kak karena Kewalahan banget aku ya? baru iya karena aku baru punya satu karyawan gitu. Oh, satu karyawan. Mm-mm. Tadi kan ini signifikan banget ya. Sebelum viral tuh 50, setelah viral tuh 300-an. Betul. Omset nih sekarang, omsetnya gimana? Kalau omset, uh, ini disebutin nggak ya? Oh, ini disebutin boleh, monggo gitu kan. Biar pada nggak Kalau penasaran. oh gitu. Intinya penghasilan aku sebelum aku
jualan lontong sama sekarang aku jadi seorang pedagang atau penjual lontong sayur tuh nggak beda jauh Kak gitu sama gaji aku yang di kerjaan aku sebelumnya. Iya. Itu Kalau omset disuruh bersihnya ya milih, Kak. disuruh milih nih, lebih enak jadi pramugari atau berdagang lontong sayur? Kalau disuruh milih ya, sebenarnya menjadi seorang pramugari itu ada sisi positifnya juga Kak. Pramugari itu pekerjaan yang menurut aku pribadi itu pramugari itu pekerjaan yang menyenangkan, sekaligus mulia gitu. Kenapa aku bilang mulia gitu ya? Ini sisi positifnya karena uh, nggak semudah itu, nggak semua orang itu mampu untuk jadi seorang pramugari gitu. Contohnya kayak di hari-hari besar tuh mungkin uh, kita bisa mengantarkan penumpang ketemu keluarganya untuk berkumpul. Contohnya hari raya Idul Fitri ya. Tapi kita sendiri mungkin nggak bisa. Itu menurut aku salah satu contoh pekerjaan yang mulia. Kalau misalnya di pramugari itu memang kita tuh waktu tuh memang terbatas banget gitu. Sedangkan kalau misalnya di pekerjaan aku yang sekarang lebih banyak waktu gitu, lebih bisa kumpul lah sama keluarga, sama teman, bisa nyempetin gitu. Gitu aja sih Kak positifnya. Ini ya. Oke. Iya. Mei, boleh tahu di bisnis lontong sayurku ini kamu sendirian atau ada beberapa pramugari juga yang ikut terlibat? Ya, jadi aku ini lontong sayur ini aku join sama temen aku, seprofesi juga, ada namanya Mbak Kori. Oke. Ya, seprofesi juga. Sebelumnya sama Mbak Kori ini tuh bukan hanya di lontong sayur aja, kita juga ada bisnis yang lain juga, ada sate taichan. Ya, jadi ini join usaha yang kedua gitu, Kak. Oh, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Gimana ceritanya sih sampai bisa viral seperti saat ini tuh? Boleh ceritain nggak sih, Mei? Awalnya tuh Kak, kita tuh cuman mau bikin video untuk promo aja gitu. Kita nggak ada kayak buat konten gitu segala macam pengen viral. Nggak ada pikiran buat viral malah gitu. Jadi ada food vlogger tuh main nyobain gitu, terus dia nge-shoot. Karena sebelumnya kan sebelum food vlogger itu datang ke lokasi itu kita sebelumnya pernah di-shoot sama ini juga. Nggak usah sebut ya. Adalah salah satu lah. Adalah Oke. salah satu yang nge-shoot gitu. Nah, akhirnya food vlogger ini datang, dia di TikTok diviralin, ternyata viral, booming banget gitu. Awalnya dari situ sih. Eh, nyangka gak sih bakalan seviral seperti saat ini? Nggak nyangka, Kak. Kita benar-benar nggak nyangka bakalan se-viral ini gitu. Sampai banyak banget yang beli tuh paling jauh tuh ada Bekasi, Bogor, Jakarta. Sampai yang dari Jakarta tuh ada yang pakai sepeda dari Jakarta ke sini gitu, sampai 3 jam pakai sepeda. Iya, Dulu nih, sampai. ini pertanyaannya, ini tuh jauh-jauh dari Jakarta ke tempat kamu tuh mau nyobain lontong sayurnya, atau emang mau ketemu sama Mei aja nih sebenarnya? Nah, karena banyak banget ya kayak yang bilang tuh datang cuman yang penjualnya itulah segala macam gitu ya, gara-gara penjualnya pramugari. Tapi dalam hati aku pribadi tuh aku pengen yang ngejual tuh bukan itunya Kak. Aku pengen ngejual tuh mungkin kualitasnya gitu. Lebih ayo cobain lontongnya gitu. Aku nggak pengen kayak dia ketemu akunya, tapi aku pengen dia tuh benar-benar untuk membeli lontong sayurnya cobain gitu. Banyak juga yang sampai balik lagi tuh ada dari Jakarta. Aku sih seneng banget. Oke. Berarti Nah, dia rasanya gitu terpakai. oke, Mei. Tadi kan Mei bilang ingin memperkenalkan rasa dari lontong sayurnya, ya kan? Nah, apa sih yang membedakan lontong sayur kamu dengan lontong sayur yang lain? Di lontong sayur aku ini tuh kita ada 2 varian kuah Kak. Kita Oke. ada 2 varian kuah, ada kari sama original. Itu kalau misalnya kari tuh kita lebih banyakin rempahnya. Terus kalau misalnya yang original bisa untuk anak kecil gitu, karena rempahnya terlalu ringan gitu. Gitu aja sih Kak, sama kita tuh banyak varian toppingnya. Oh, banyak varian toppingnya ya. Lalu yang Betul. menjadi best
sendiri di tempat kamu ini apa sih sebenarnya? Maaf Kak. Yang menjadi best sellernya? Yang menjadi Oh, yang best jadi seller best di seller. tempat kamu? Itu apa? Lebih banyak orang beli di kari Kak. Bahkan untuk satu hari itu aku bisa buat kuah itu untuk 2 kali kari gitu. Oh, Karena saking banyak yang sukanya sama kuah kari ini. Kalau misalnya toppingnya tuh banyak orang yang suka menu baru. Kebetulan kemarin baru launching 2 menu baru Kak. Ada kikil sama cincang sapi. Dan itu waduh. alhamdulillah antusias dari pembeli tuh alhamdulillah sih pada suka. Nah, ini kan ada resep baru nih. Ini apa artinya kamu ngembangin dari resep yang sudah ada atau memang resepnya memang udah ada dari keluarga kamu gitu? Oh enggak Kak, kalau misalnya topping-topping tuh kita kembangin sendiri Kak. Kalau Oke. misalnya untuk dari keluarga aku tuh cuman satu kuah aja Kak, jadi itu aku modifikasi gitu, jadi ada 2 varian Oh. kuah gitu Kak. Nah, Mei, kan kalau seorang pramugari ini ketika pesawat mau lepas landas suka ada safety demonstration-nya ya. Iya Safety betul, demonstration. Nah, kalau itu jualan safety lontong demonstration. sayur nih, ini gimana nih? Ditampilin juga gak sih? Oh, ini kita pakai yang bahan-bahannya ini gimana? Belum sih Kak, belum. Tapi itu menarik juga sih buat konten kita di TikTok ya. Siapa tahu nanti ada ide lagi lah buat bikin safety demo lontong gitu ya Kak. Iya, benar-benar. Jadi orang nggak penasaran gitu kan. Oh, ternyata Iya. lontongnya dari ini, gitu kan. Nih, boleh share gak sih resepnya apa aja sih membuat lontong sayur kamu jadi seenak kayak gini? Walaupun saya belum pernah nyobain ya, Nanti cobain ya. pasti. Oh, akan kita cobain. Iya, aku tuh lebih berani di bumbunya, Kak. Jadi aku kuahnya tuh lebih berani rempahnya. Semuanya aku pakai pakai kapulaga, pakai cengkeh, segala macem gitu. Aku lebih berani di rempah untuk sayur gitu. Yang pertama itu yang penting kualitasnya deh gitu. Jadi nanti deh kalau ininya untung-untungnya nanti aku hitung lagi, tapi yang penting kualitas kuahnya deh gitu. Nah, ketika pas viral kemarin, banyak gak sih calon pembeli yang minta foto-foto sama kamu dibanding nyobain lontong sayur kamu? Kalau untuk foto-foto mungkin sebagian orang ya, segelintiran orang yang banyak juga yang YouTuber-YouTuber gitu pada ngevideoin. Tapi memang karena aku nggak intens aja gitu, paling dia ngevideoin aku lagi apa namanya lagi ngeladangin orang gitu. Itu doang sih Oh, Kak. Mei, lalu respon teman-teman kamu yang bekerja sebagai pramugari juga ketika tahu kamu berjualan lontong sayur ini gimana? Alhamdulillah sih Kak selama ini respon dari teman-teman aku tuh positif banget gitu sampai ada yang nanti cobain deh ke situ karena kan kebetulan lokasi teman-teman aku tuh jauh ya kayak gitu apalagi sekarang udah kayak udah mencar kemana-mana jadi alhamdulillah responnya baik sih kayak gila keren banget gitu sih kalau teman-teman deket ya. Hmm. Mei, dari tadi kan ngomong lontong sayur nih. Saya sendiri juga belum Mm-mm. tahu nih. Nama lontong sayurnya ini apa sih? Brand jualan kamu nih apa sih namanya? Namanya itu lontong sayurku Kak. Lontong sayurku. Iya, Oke. Ini jualannya di mana tadi? Di Plaza Kertabumi di mana? di depan City Plaza Kutabumi Tangerang. Oh, di depan gitu. Terus kamu malu gak sih beralih profesi yang sebelumnya jadi pramugari, sekarang menjadi seorang pedagang? uh, Awal-awal sih aku sempat ragu Kak, karena jujur aja kita tuh kalau misalnya dibilangin banting setir tuh mungkin iya banting setir banget gitu ya. Karena kalau misalnya sebelumnya di tempat kerjaan aku sebelumnya tuh kita tuh ada di ruangan AC segala macam gitu ya. Sedangkan ini tuh bener-bener kaki 5, panas-panasan gitu. Semuanya aku lakuin sendiri Kak. Waktu awal-awal banget aku ngerjain sendiri sama satu pegawai aku gitu. Awalnya sempet kayak ngerasa ragu, tapi setelah booming ini tuh aku kayak ngerasa bersyukur banget gitu. Apa yang aku jalanin tuh aku ngerasa nyaman aja. Jadi ada feedbacknya lah dengan rasa lelah aku gitu. Kalau untuk dibilang gengsi sih, hmm,
malu, gengsi, aku nggak ada sih sama sekali sampai ke situ. Karena menurut aku tuh kenapa mesti malu gitu? Aku tuh nggak ngerugiin orang lain gitu. Dan aku justru bangga sama diri aku gitu, berdiri di atas kaki aku sendiri gitu, Kak. Selama ini ada yang nyinyirin kamu gak sih? Aku nggak tahu sih ada nyinyirin apa enggak ya. Mungkin di mungkin di belakang aku ya, aku nggak tahu gitu. Tapi selama ini nggak ada sih kalau yang langsung. Oke. Malah support semua. Support ya, alhamdulillah berarti ya pada ngedukung ya. Iya, alhamdulillah. Mei, balik lagi ke profesi kamu sebelumnya nih. Kamu sendiri sudah menjadi pramugari ini berapa lama? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya. Oh. Selama jadi pramugari ini kamu sudah terbang kemana aja nih? Karena type rating pesawat aku itu masih NG, Kak, jadi masih sekitar Asia aja sih sama domestik. Oke, ya, ya, ya. Mm. Mei, kamu nih nyiapin dagangan kamu dari pukul berapa sih untuk siap-siap dijualin nih lontong sayur? Jadi aku tuh kalau misalnya jualan besok pagi itu kan harus dimulai jam 6 ya. Jam 6.00 tuh udah bener-bener udah harus siap dagang gitu. Jadi yang bisa aku kerjain, alhamdulillah kebetulan sekarang aku udah punya pegawai yang buat bantu-bantu aku masak juga. Oh, Iya. Jadi siap-siap kayak rebus telur, kayak rebus topping-topping itu bisa dilakuin di malam. Nah, untuk subuhnya setelah sholat subuh aku ke ruko. Kebetulan nih aku juga lagi di ruko. Jadi aku ke ruko buat siap-siap karena kan bumbunya udah ada. Jadi kita sedia bumbunya. Jadi tinggal kita masak aja gitu, Kak. Jadi setelah sholat subuh sampai jam 6 harus selesai. Harus selesai ya. Total ada berapa karyawan jadi yang ngebantu kamu saat ini? Karena aku ini masih satu cabang, Kak. Jadi yang ngebantuin aku nih ada 3 orang. Ada 3 orang. Mei, ketika kamu berjualan nih, ada gak sih penumpang kamu yang ngebeli juga di sana dan ingat kalau kamu tuh seorang pramugari? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau aku belum ya, Kak, karena penumpang aku tuh lupa juga gitu yang mana, tapi ada juga yang Iya, 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 iya. iya, karena kan aku nggak inget ya. Tapi ada juga yang aku sering banget loyal customer-nya Garuda gitu. Ya mungkin aku pernah mungkin ketemu sama bapaknya gitu. Sampai alhamdulillah bapak itu tuh sering banget beli yang aku bilang dari Jakarta itu. Dia sampai dia sampai beli maksudnya dia tuh beli terus gitu. Sebulan itu pasti ada aja gitu. Sengaja main. Mungkin ya, alhamdulillah insya Allah. Mei, selama berdagang ini kamu ada pengalaman unik gak sih? Unik seperti apa ya? Ya itu tadi misalnya nih pembelinya datang jauh-jauh cuman mau foto doang gitu kan. Iya. Ada, Kak. Jadi waktu itu tuh aku tuh order lontong tuh sekitar 170 lontong untuk pagi karena itu kan aku order segitu karena ini bukan weekend gitu kan, weekdays gitu. Nah akhirnya udah habis tuh, Kak, sampai si kuahnya itu benar-benar habis banget. Ya mungkin adalah hingga tetesan terakhir gitu ya. Itu itu ada pesepeda 6 orang. Dia jauh-jauh dari Jakarta juga. Nah dia tuh beli pas udah habis banget dan itu tuh baru jam 9 kalau nggak salah ya. Jam 9 udah banget. Iya, jam 9 udah habis. Terus ya gimana sih, kita jauh-jauh ke sini tuh cuma pengen nyobain lontong sayur loh. Kita jauh-jauh dari Jakarta loh, Mbak, 3 jam ke sini, dia bilang gitu. Masa sampai nggak ada banget buat kita gitu. Akhirnya si lontongnya masih ada, Kak. Lontongnya sisa berapa puluh gitu ya. Karena si kuahnya udah habis aja. Nah, akhirnya mereka tuh semua makan lontongnya aja pakai topping telur, 2 topping telur sama pakai ayam, kebetulan masih ada toppingnya. Itu si kuahnya tuh benar-benar dikasih sedikit banget sampai dikasih kuah dari opor ayam gitu. Kasihan banget sih dia.
Itu sih Tapi kalau tetap, menurut aku ya yang unik ya. oke, tetap dicari ya intinya lontong sayur kamu itu Iya. ya. Mei, kamu masih ingat gak sih safety demonstration itu gimana? Boleh dikasih lihat gak sih ke kita-kita nih? Safety demo ya. Coba saya pengen. Eh, safety demo itu kalau announcement-nya itu biasanya kita baca ada teksnya. Oke. Jadi, kalau misalnya untuk diingat kayaknya lupa deh, karena itu kan nggak dihafalin. Oh, nggak Kalau dihafalin ya? iya, memang karena kan nggak dihafalin ya kalau safety demo. Paling aku cuman bisa meragainnya doang gitu. Nah, boleh dong peragain dong. Saya pengen tahu nih gimana. Udah lama Apa nggak dulu lanjut. yang pertama ya? Nggak, udah lama nggak terbang ya? Sama. Paling yang pertama itu apa ya? Oh ini apa sih namanya ceiling light? Ceiling light itu untuk ya ceiling light itu untuk mengarahkan pada saat lampu emergensi. Kita paling Nah, mengarahkan doang gitu. Terus yang kedua itu kalau nggak salah ya, maaf ya itu kalau salah. dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah ya Coba itu, kayak lagi kamu lagi bertugas itu. aduh, itu harus ada teksnya nih. Mana udah hampir Oke. hampir berapa ya? Hampir 1 tahun ya aku nggak terbang. Tahu nggak terbang ya? Lupa jadinya Iya, kan. iya, jadi lupa. Tapi paling kalau yang dihafal itu paling ini Kak, apa namanya? Nge-briefing untuk seat di 31 sama 30 Boleh tuh untuk kayak gimana? Windows. Coba ya kalau nggak salah ya, aku Coba, iya, coba. apa? Bapak dan Ibu yang terhormat, mohon perhatiannya sebentar. Nama saya Maytri Nur Fajrina. Mohon perhatian Anda mengenai jendela ini. Jika Bapak dan Ibu mendengar aba-aba evacuate pada saat kondisi darurat, silahkan segera buka jendela ini. Caranya adalah sebelum membuka jendela, pastikan di luar tidak ada api dan hambatan, tarik tuasnya ke bawah, kemudian lepaskan, segera keluar, dan bantu evakuasi dari luar. Untuk keterangan lebih rinci, silakan pelajari kartu petunjuk keselamatan dan kartu petunjuk khusus yang ada di depan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Itu doang, Kak. Yeay. Keren. Nah, kalau Ini, itu dihafalin. Jadi itu dihafalin ya? Oke. Terakhir deh. Harapan kamu apa sih ke depannya? Aku pengen lontong sayur ini tuh jadi buka banyak cabang. Karena impian aku tuh aku pengen banget memperkerjakan banyak orang gitu. Dan di posisi saat ini pun aku bersyukur banget sih karena di mana di kondisi pandemi itu banyak perusahaan mungkin yang mengeluarkan karyawannya, tapi aku bisa memperkerjakan karyawannya di masa sulit ini gitu. Dan aku tuh pengen banget buka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya, dan insya Allah aku juga bulan ini lagi mempersiapkan banget untuk buka cabang dan juga untuk franchise gitu. Semoga aja impian aku tercapai. Nah, kalau Amin. misalkan nih teman-teman pengen bergabung atau ikutan franchise, itu bisa hubungin Mei kemana? Boleh banget. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang mau gabung sama mau franchise nanti bisa hubungin ada di Instagram di boleh gini ya. Iya. Ada di Instagramnya, nanti ada kontaknya juga di bio-nya. Bisa hubungin ke situ aja. Nama Instagramnya apa, Mei? Boleh Boleh. Namanya @lontongsayurku. Lontongsayur.ku. Oke. Baik, Mei, terima kasih atas waktunya. Ya. Semoga apa yang dicita-citakan diharapkan sama Mei berjalan lancar dan baik ya. Jangan lupa tetap jaga di masa pandemi ini. Iya, siap. Mei, terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam, Kak. Pandemi belum usai, namun bukan berarti lu boleh menyerah. Tetap semangat, stay safe and stay healthy. Jangan lupa untuk follow, komen, like, dan subscribe, apalagi kalau lu nge-share channel YouTube dan Facebooknya Antv News Plus. Gue Erlang, adios.
masuk masalahnya.